trendline di sini dan ketika break itu bisa mengindikasikan ada potensi untuk market mengalami crash. Kita bisa lihat secara historis di cycle 2014, 2018 dan 2021. Semua mengalami breakdown dari trendline-nya sebelum mengalami bear market yang diikuti oleh bear market. Jadi nomor satu, kita belum ada signal hijau-hijau ini, kita belum crossing the red line di sini, belum crossing 3 standard deviations, dan kita belum break trend line. Jadi margin of safety kita itu masih sangat amat gede. We're still a very very long way to go. And gue lihat di Twitter udah pada everyone is already bearish, and biasanya ya guys, ketika sentimen di Twitter, di X itu semua bearish, ya itu bisa mengindikasikan bahwa kita udah deketi bottoming, kita udah deketi bottoming karena ya biasanya retails are on the wrong side of the trade. Ya, the good news is ya kita analisa market setiap hari, kalian bisa baca quant dashboard, kalian bisa baca quant view, bisa baca dari Suli dan Mira dan lain sebagainya guys. Jadi kalian di sini mempunyai akses ke informasi yang sangat amat banyak. Jadi terserah kalian mau baca atau enggak. Terserah kalian mau pakai informasinya itu gimana. Sekarang gue mau bahas ISM. ISM itu untuk yang nggak tahu, itu nih ticker ini USB. ISM itu singkatan dari United States ISM Purchasing Managers Index. By the way, gue bakal bikin modul ya guys tentang ini. Gue udah jadi, everything tinggal suruh editor edit ya guys. Udah jadi semua materinya, tinggal suruh editor edit PowerPoint-nya lah. Ntar gue bakal adain live class beberapa hari lagi guys, so stay tune. Mumpung market lagi sideways, lagi boring ya, daripada kalian gak ngapa-ngapain, mendingan kalian belajar. Jadi ini ISM Index itu mengukur aktivitas ekonomi di Amerika Serikat. Jadi ketika di bawah 50, artinya ekonomi Amerika Serikat itu lagi kontraksi. Di bawah 50 kayak gini. Di bawah 50 kontraksi. Nah, jadi ketika ISM ini turun kayak gini, itu artinya recession. And when it goes back, itu kayak recovery. Dan ketika udah di bawah 50 dan tapi lagi naik, itu namanya recovery. Dan ketika naik di atas ini namanya ekspansi. Jadi mempunyai 3 fase. Jadi bisa bilangin resesi atau contraction, recovery, and expansion. Dan ketika kita berada di expansion, yaitu di atas 50, aset beresiko itu cenderung perform gila-gilaan. Bahkan better in periods of recovery. Nah, di periode recovery aja Bitcoin udah naik sekitar 400-500%, apalagi pas di fase expansion, di fase ekspansi. Jadi, kita benar-benar masih di pertengahan cycle, kita masih di pertengahan recovery dan expansion. Kalian bisa lihat di foto ini, business cycle nih. ISM itu mengukur siklus bisnis di Amerika Serikat. Jadi ketika bisnis recovery, ekspansi, ya otomatis ya masyarakat di warga Amerika itu jadi lebih kaya. Mereka mempunyai duit lebih banyak untuk berinvestasi di Bitcoin, di saham, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berada di expansion phase, itu sangat amat bagus untuk risk assets. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini, ISM dan Bitcoin mempunyai korelasi yang tinggi dengan ISM Peaks. Jadi ya, it's very important untuk kita mengukur siklus bisnis di Amerika Serikat karena ya itulah fundamental dari crypto market. It's the main driver of markets, of stock market, of crypto market, dan very important untuk kita measure the business cycle gitu. Sekarang kita bisa lihat kenapa gue proyeksikan ISM itu bakal naik tahun ini. Naik berarti kita berada di fase ekspansi. Kita berada di fase ekspansi, otomatis itu positif untuk Bitcoin. Nah, kenapa kita bisa lihat US real traffic year on year di right hand side. Ini RHS itu singkatan dari right hand side. Kalau LHS itu left hand side. Jadi kalian lihat kalau garis biru, ini kalian lihat di sisi kanan. Yang ISM ini sisi kiri. Jadi bisa menjadi leading indicator US real traffic mempunyai korelasi tinggi dengan ISM index.
Ketika aktivitas kereta api di Amerika Serikat itu mengalami kenaikan, otomatis ya bisnis itu menunjukkan bisnis lagi ekspansi, lagi transportasi barang mereka, mungkin barang baku, barang barang yang udah jadinya untuk transportasi untuk didistribusi ya kita nggak tahu. Kita bisa lihat ini bisa jadi leading indicator untuk ISM. Dan saat ini US rail traffic itu mengalami kenaikan yang signifikan dan bisa diproyeksikan ISM untuk naik mungkin ke 60 bahkan 70 di tahun ini, which is very very bullish for risk assets. Nah, sekarang kita lihat di US Bank Lending Standards all sectors, right hand side, kalian lihat di sisi kanan. Jadi apa itu chart ini? Chart ini menunjukkan ya seberapa banyak bank di Amerika Serikat itu sedang meminjam duit, sedang ya standardsnya itu diturunin. Jadi mereka ngasih bisnis standar yang lebih rendah, lebih ringan lah, biar mereka bisa minjem duit lebih banyak. Jadi ketika garis biru ini mengalami kenaikan, artinya ya banyak bisnis-bisnis di Amerika itu bisa minjem uang dari Bank Amerika. Jadi ketika bisnis-bisnis itu minjem duit, otomatis ya mereka pakai duitnya untuk apa ya? Untuk ekspansi dong bisnis mereka. Ya, kita bisa lihat sekarang udah mengalami recovery and bisa dipakai sebagai leading indicator juga untuk ISM index. Jadi makanya gue very very bullish walaupun di Twitter semua orang itu bearish, semua bilang out season cancelled dan lain sebagainya. Gue masih very very bullish soalnya ya gue stick to macroeconomic factors. Gue lihat the real data, what is the real people doing, because ya kita, karena siapa yang beli Bitcoinnya? Kita manusia. Makanya kita harus tracking apa yang manusia di Amerika Serikat, masyarakat di Amerika Serikat lagi lakuin. Soalnya ya mereka itu yang beli Bitcoin, mereka itu yang beli the stock market. Dan kita bisa lihat bisnis-bisnis di Amerika itu lagi ekspansi. Mereka lagi minjem lebih banyak duit untuk ekspansi bisnis mereka. Artinya ya ISM juga bakal ikut naik, diproyeksikan untuk naik. Dan kita bisa lihat secara historis ini bisa menjadi leading indicator juga. So it shows that we're on the right side of the trade. Kita berada di sisi yang benar. We're right to be bullish. Jadi very very bullish for Bitcoin in the long term. At least di cycle ini. Very very possible untuk kita mengalami konsolidasi, mungkin agak nge-lag ya guys screen gua kayak gini. Kayak ya very very bullish guys for Bitcoin. Dan kita juga bisa lihat retail sales diproyeksikan untuk naik juga. Jadi garis putih itu jumlah bank yang pengen minjemin duit ke consumer, ke today people, kayak misalnya lu mau minjem duit untuk beli baju. Ya, ketika garis putih ini mengalami kenaikan, artinya bank-bank itu lebih cenderung mau minjemin ke konsumen. Ketika konsumen mempunyai hutang lebih banyak, ya otomatis mereka bisa pakai duitnya untuk beli lebih banyak goods and services. Mereka bisa belanja lebih banyak. Ketika mereka belanja lebih banyak, artinya apa ya? Retail sales itu mengalami kenaikan. Apa itu retail sales? Retail sales adalah jumlah penjualan, jumlah revenue lah di Amerika Serikat yang jual-jual barang sehari-hari kita. Misalnya di Walmart, di Woolworths, kayak jual sabun, jual baju, jual sepatu, sikat gigi, odol, dan lain sebagainya lah. Ini kita bisa lihat ya sedang mengalami recovery. Sedang mengalami recovery artinya apa? Ya bisnis sedang ekspansi. Sekali lagi, bisnis ekspansi, masyarakat lebih kaya. Kenapa masyarakat lebih kaya ketika bisnis ekspansi? Ya karena ketika bisnis ekspansi ya mereka harus beli bahan baku. Mereka beli bahan baku dari mana ya? Dari petani, dari factory, dari banyak lah, dari supplier, dan ketika bisnis itu beli dari suppliernya, of course suppliernya jadi lebih kaya dong. And suppliernya jadi lebih kaya, mereka bakal hire more workers, mereka bakal rekrut lebih banyak pegawai untuk supply ke bisnis mereka. Dan di bisnisnya kayak misalnya Walmart, Woolworths, ya ketika mereka ekspansi, otomatis mereka harus hiring more workers, mereka harus rekrut lebih banyak pegawai atau nggak naikin gaji mereka. Ya otomatis mereka punya lebih banyak duit.
Dan ketika ada pegawai yang direkrut, ya otomatis pegawainya itu bakal pakai duitnya untuk let's say beli makan, beli baju, beli sepatu, ya otomatis duitnya muter guys. Jadi kayak ripple effect. Jadi ketika ada satu orang yang di hire, ya otomatis duitnya itu bisa flow ke market, ke ekonomi, dan bisa ujung-ujungnya itu bakal flow ke investasi, ke market crypto, ke market Bitcoin. Makanya ini it's a very 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 important indicator to measure lah, to watch on. Dan gue lihat banyak di Twitter banyak yang bilang bakal terjadi resesi di 2025 dan saatnya untuk bear market. Tapi kita lihat based on data. Kita bisa lihat US delinquency rates. Kalian lihat di sisi kanan. Dan ini di inverted, jadi kebalik ya guys, inverted. Jadi ketika chart ini naik, ya artinya delinquency rate ini turun. Apa itu delinquency rate? Itu jumlah orang yang nggak bisa bayar hutang mereka. Jadi mereka default on their debts, mereka gagal bayar. Dan ketika ya banyak orang gagal bayar utang, ya otomatis resesi dong. Nih, kalian lihat ketika garis biru ini turun, ini inverted by the way, jadi garis ini naik, datanya lebih banyak orang yang nggak gagal bayar utang, ya artinya resesi. Dan kita bisa lihat mempunyai korelasi yang tinggi dengan total jumlah bank yang pengen hutangin duit ke ke konsumen. Dan kita bisa lihat jumlah bank yang pengen hutangin ke konsumen itu mengalami kenaikan. Otomatis apa ya? Delinquency rate itu mengalami penurunan. And it lowers the probability of recession. Jadi saat ini belum ada data yang support bahwa kita bakal masuk resesi. Soalnya ya delinquency rate ini diproyeksikan untuk turun. Di dalam chart ini naik by the way karena inverted. Jadi ya kita belum resesi. There's no data supporting it, kita see by data lah. There's no signs of recession. Nah, apa itu indikator ini? Nah, indikator ini adalah the Conference Board Leading Economic Index. Jadi indikator ini menggabungkan indikator makroekonomi lah yang berbeda-beda, digabung jadi satu. Ketika indikator ini mengalami kenaikan, ya otomatis artinya ekonominya itu lagi membaik. Dan ketika Conference Board Leading Economic Index ini mengalami penurunan atau punya rate of change yang signifikan, yang cepat banget, kayak lihat di sini, rate of change-nya signifikan banget, terjadi apa? Terjadinya resesi di tahun 1975 atau di tahun-tahun yang lain. Ketika indikator ini mengalami rate of change yang signifikan, bisa mengindikasikan kita masuk ke resesi. Dan kita bisa lihat ini benar-benar leading indicator guys. Indikator ini turun dulu baru terjadi resesi, bukan bersamaan. Jadi kita bisa prediksi resesi pakai indeks ini, pakai leading economic index ini. Dan saat ini belum ada indikasi bahwa kita bakal masuk resesi. Kita bisa lihat di sini di 2025 malah mengalami recovery. Artinya apa recovery ya? It lowers the chance of recession. Kita masih sangat jauh dari recession. Jadi ya, I'm still very optimistic. Secara makro, secara by data, on-chain, macroeconomy, it's still very very bullish for us. Nggak ada reason to worry, nggak ada alasan untuk panik, nggak ada alasan untuk mikir Bitcoin bakal bear market lagi, masuk ke... Gua kalau buka trading view agak nge-lag guys, jadi ya nggak ada reason untuk Bitcoin mengalami gini, nggak ada. Jadi kalau kalian punya orang tua yang punya duit lebih, ya kalian suruh taruh di Bitcoin, taruh di aset beresiko investasi. Jangan diemin cash doang, soalnya kalau kita megang fiat, kita megang rupiah, itu inflasinya menurut gue itu bisa sampai 13-15% per tahun. 3 tahun itu 50%. Ya, duit udah setengah. Jadi ya, it's very important untuk kita berinvestasi, dan margin of safety untuk Bitcoin kita masuk sekarang itu very 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 good guys. Bener-bener kalian kasih lihat aja, present this information to your parents, to your friends, biar mereka punya conviction untuk masuk ke Bitcoin. Soalnya kita harus protect our wealth gitu loh. Nah,
Kita bisa lihat lagi, gue belum selesai, masih ada beberapa data lagi yang support ISM itu bakal naik. Kita berada di fase ekspansi. Kita bisa lihat di GMI Financial Conditions Index dengan 7-month lead. Kita bisa lihat berkorelasi tinggi dengan CEO Confidence Index. Jadi CEO Confidence Index itu mengukur seberapa optimistik atau pesimis para CEO di Amerika Serikat. Jadi ketika garis putih ini naik, ya artinya ya CEO di Amerika itu lagi confident bahwa ekonominya itu bakal perform. Jadi mereka bakal ya ngelakuin ekspansi di bisnis mereka. Dan saat ini kita bisa lihat walaupun ada fake dump dikit, ya kita bisa lihat dengan GMI Financial Conditions Index. By the way, yang garis biru ini mengukur ya ekonomi AS lah. Ketika garis biru ini naik, artinya ekonomi AS itu lagi perform. Ini ya indeks yang menggabungkan berbagai indikator yang berbeda lah, seperti kayak Conference Board Index ini, cuma beda versi. Ketika kita apply 7-month lead, ya CEO confidence itu diproyeksikan untuk naik. Jadi dari sisi CEO di bisnis-bisnis gede di Amerika Serikat, mereka masih sangat optimistic dalam long term. Jadi nggak ada reason untuk us worry karena ya bisnis di Amerika Serikat itu lagi mengalami ekspansi. Masih di fase ekspansi. Dan kita bisa lihat firms reporting credit harder to get last time. Jadi apa yang indikator ini menunjukkan artinya ya ini jumlah bisnis yang susah dapetin hutang. Jadi ketika survei ini naik, garis putih ini naik, ya itu bad for risk assets. Kenapa ya? Karena bisnis nggak bisa dapetin hutang. Mereka nggak bisa dapetin hutang, ya mereka bakal kontraksi, nggak bisa ekspansi. Dan ketika indikator ini turun, survei ini turun, ya otomatis ini positif untuk aset berisiko. Soalnya sekarang ya para bisnis itu bisa pakai hutang untuk ekspansi. Dan data terakhir, kita bisa lihat GMI Financial Conditions Index weekly dengan 9-month lead dengan ISM. Jadi ini tetap diproyeksikan untuk ISM mengalami kenaikan lagi. Kita benar-benar optimistik dalam long term secara ISM cycle, dan kita tahu GMI itu bisa menjadi leading indicator untuk ISM, dan ISM itu bisa menjadi leading indicator untuk Bitcoin, untuk S&P 500, untuk stock market di US. Jadi ya untuk cycle Bitcoin ini we're still far from over. Kita masih still far away from the bull market. Oh ya, gue lupa present data satu lagi. Kita bisa lihat ada potensi ya kenapa Bitcoin belakangan ini mengalami sideways. Karena ya kita bisa lihat global M2 dengan lead sekitar 70 hari. Kita masih mengalami ya konsolidasi lah. Karena global M2 mengalami penurunan, ya of course Bitcoin bakal mengalami penurunan juga. Global M2 itu total jumlah duit yang beredar di dunia. Ketika jumlah duit beredar di dunia mengalami penurunan, ya otomatis harga Bitcoin itu turun. Soalnya ada lebih dikit demand untuk Bitcoin, ada dikit cash untuk beli Bitcoin. Makanya itu ya Bitcoin mengalami koreksi atau sideways lah ketika global M2 ini dump. Jadi outlooknya masih sama, ada potensi untuk kita sideways atau mungkin beberapa minggu ke depan, dan kita pakai quant dashboard untuk navigasi portfolio kita. Jadi walaupun analisa ini salah, ya kita tetap nggak miss the pump, kita cuma miss a few percentage points, dan menurut gua itu a very fair deal for us. Kita sacrifice a few percentage points to protect ourselves from significant risk. Jadi it's very very good for us to use the quant dashboard for our portfolio decision. Dan terakhir gue mau kasih lihat nih 2018 historical snapshot. Kenapa kalian nggak bisa asal tembak altcoins? Nah, kita bisa lihat, menurut gue di market crypto, the only standing cryptocurrency itu bakal Bitcoin, nothing else. Yang lain tuh itu cuma untuk catching the pump doang. Kecuali Ethereum ya, Ethereum juga bisa juga, tapi it's room for debate. Kita bisa lihat ketika harga Bitcoin itu 16.000, XRP itu $3.3.
Tapi sekarang Bitcoin itu 100.000 udah naik berarti 5 sampai 6 kali lipat. Kalau kalian investasi di XRP kalian masih minus. XRP sekarang berapa? 2,7 dolar. Jadi selama kalian investasi 7 tahun, kalian cuma break even. Kalau kalian TP di sini kalian break even. Kalau kalian masih hold sekarang, ya kalian minus 15%. Jadi ya dalam 7 tahun fiat kalian itu minus 10% per tahun. Terus udah minus 10% per tahun dari fiat di basement, ya kalian minus lagi dari investment value kalian minus 15%. Jadi ya sangat amat gak worth it untuk kita investasi di altcoins. Kita lihat Bitcoin Cash. Bitcoin Cash dulu 2.700 dolar, sekarang sisa berapa ini? Cuma sisa 300 dolar. Jadi it's not wise for us to invest in altcoins tanpa systems. Kalau kita cuma main tembak doang, ngasal-ngasal kita guess, I hope this altcoin will rise. Kalian berdoa altcoin ini bakal naik. Itu bad strategy, guys. It's a very very bad strategy because hope is not an investment strategy. Atau nggak Litecoin nih. Litecoin di 2018 $300, 284. Sekarang itu cuma sisa 100-an kalau nggak salah. Mana ini? Cuma sisa 130. Jadi more than negative 50%, and ya kalian lihat top 20 altcoins lah. Top 50 altcoins kalian lihat 99% dari ini udah mati semua, udah nggak ada yang ingetin. Jadi ya it's very unwise. Kita lihat historical snapshot di 2024, 2025 lah. Top 50 CMC. Tuh, top 10 2018 sama top 10 2025 hari ini sangat amat beda, guys. Bahkan kalian scroll ke top 20, bener-bener is very different world. 90% die. Jadi ya untuk to summarize this live stream, kalau kalian telat ya kalian bisa cek live replaynya. Jadi to summarize it, ya it's very unwise. It's very unwise to invest in altcoins without systems, dan untuk sekarang cycle Bitcoin itu masih sangat amat jauh. Masih the margin of safety right now is so high. I'm still very very bullish, guys. So see you guys on the next live stream. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian chat aja di diskusi member, atau kalian bisa tag gua. Kalau gua nggak balas ya kalian bisa tag gua lagi, takut tenggelam. So see you on the next live stream. Beberapa hari lagi gua bakal live tentang live class dan gua bakal share market outlook.